sah gitu kan. Nah, Iya. mungkin ada pernyataan seperti itu, mungkin seperti apa tanggapannya? Untuk pertama saya infokan lagi ya bahwa perkara ini di pengadilan negeri, bukan di pengadilan agama. Karena kalau kita menyangkut ke pengadilan agama itu kan berarti kan ada pernikahan. Sementara ini kan nggak ada pernikahan, jadi perkara ini dari awal tuh ada di pengadilan negeri. Dan pada saat di pengadilan negeri memang gugatan kita ditolak. Pada saat ditolak kita mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banten. Di Pengadilan Tinggi Banten itu justru malah sebaliknya, malah banding kita ini dikabulkan, yang menyatakan bahwa Rezky Aditya ayah biologis dari anaknya Bu Eni, dan apabila dia membantah ya silakan dia membuktikan dengan melakukan tes DNA. Jadi nggak ada, kalau yang dari pengadilan agama itu dari awal tidak ada itu. Jadi menegaskan itu berita hoax gitu Bang. Kalau berita yang memang tadi malam saya dikabari juga sama salah satu teman dari media bertanya tentang berita yang dari Instagram ya, dan saya lihat juga itu bohong, Hoax ya itu Bang? bohong itu. Tapi dia mengutip di slide pertama sama kedua dan ketiga itu memang dia ada mengutip dari putusan pengadilan negeri. Oh iya. Tapi di situ ada bahasa dia yang mengatakan case close. Nah itu nggak ada. Belum, perkara ini belum case close. Karena kita juga lagi menunggu salinan resmi dari putusan Pengadilan Tinggi Banten gitu, untuk melaksanakan tes DNA apabila dari pihak tergugat mau melaksanakan tes DNA. Tapi kan dari keterangan terakhir mereka pada saat konferensi itu kan mereka mengatakan bersedia untuk melakukan tes DNA. Tapi sampai hari ini belum ada yang mengabari ke pihak kita, belum ada. Berarti sama sekali belum terjalin, maksudnya hubungan ada itikat baik apa seperti apa Bang? Kalau dari terakhir pernyataan mereka kan saya juga nonton itu ya, saya juga melihat jelas di situ kuasa hukumnya dari Rezky kan bilang katanya akan menghubungi pihak kita. Tapi sampai sekarang nggak ada yang menghubungi. Gitu. Nggak ada sama sekali yang menghubungi kita, tidak ada. Artinya memang setelah kemarin ada putusan itu sampai sekarang pun sampai detik ini tidak ada pernyataan apapun gitu, maksudnya dari pihak Rezky ke pengadilan? Tidak ada pernyataan apapun. Menghubungi kita juga tidak ada. Kalau kontak saya ada kok mereka kok. Karena waktu pada saat sidang di pengadilan negeri kan kita sering berhubungan kan, bertanya untuk jam berapa hadir di sidang. Jadi seharusnya kalau memang mereka mau menghubungi saya ya pasti bisa, karena mereka punya kontak saya. Gitu. Bang, salinan resmi kenapa masih belum diterima Bang? Apa pihak sana mengajukan upaya hukum lain? Enggak dong, kalau mereka mau mengupayakan hukum kasasi ya mereka harus terima dulu salinan resminya. Jadi sampai saat ini Belum, memang tapi belum, udah memang berkekuatan belum, hukum belum tetap? kita terima. Udah inkrah tapi Bang? Apa Belum, karena salinan resmi kan kita belum terima. Inkrah itu nanti pada saat kalau mereka pihak tergugat ini menyatakan menerima dan ingin membuktikan dengan tes DNA, nah itu baru inkrah nanti. Artinya emang prosesnya begitulah memang? Memang proses Salinan. seperti itu, prosedur hukumnya seperti itu. Berarti ditinggalkan ini berita hoax ya Bang? Kalau yang di Instagram itu saya pastikan itu berita bohong itu, karena dia di situ ada mengatakan case close, berarti kan perkara selesai. Sementara perkara ini masih berjalan, gitu. Jadi nggak ada itu bohong itu. Bang, kayak terkesan itu beritanya dibikin-bikin gitu, Ya atau gimana? macem-macem Nah, ya, begini. Mungkin mereka ada unsur kesengajaan, mungkin juga mereka ada pesanan, kita juga nggak tahu. Gitu kan, banyak motifnya di sini kan, cuman saya nggak mau ngeladenin yang kayak gitu saya nggak mau ngeladenin karena nggak ada guna, karena ujung-ujungnya hanya materai minta maaf. Tapi Jadi saya nggak mau ngeladenin yang kayak gitu. tanggapan Weni sendiri Bang, mungkin dengar juga nggak sih? Bu Eni sudah mendengar kok, dia sudah tahu, dan kalau nggak salah dia juga sudah merepost di IG-nya deh kalau nggak salah, Terganggu mengatakan ya? bahwa itu tidak benar. Ya kalau terganggu ya pastilah, dengan adanya berita bohong ini kan pasti kan netizen menyerang dia lagi, menghujat dia lagi, padahal itu berita bohong kan gitu. Ya kalau terganggu ya pasti terganggu, nggak ada yang nggak terganggu, pasti terganggu. Gitu. Tapi ya biasa aja lah, dia mungkin udah biasa kali ngadepin seperti ini. Gitu. nggak ada mungkin kalau kedepannya maksudnya untuk Memang kemarin itu Bu Eni mengabari ke saya, dia bilang katanya salah satu temannya dia dihubungi oleh kuasa hukum dari Rezky dan mengatakan, katanya bertanya kapan untuk pelaksanaan tes DNA. Tapi saya bilang sama Bu Eni, Bu, selama berita itu tidak langsung ke kita, untuk sementara ya kita anggap aja tidak ada gitu. Karena takutnya nanti berita itu simpang siur benar tidaknya, karena tidak langsung ke saya atau ke Bu Eni, kan melalui perantara lagi pihak ketiga. Nah itu saya nggak mau.
seharusnya kalau memang dari pihak tergugat ingin melakukan tes DNA, mereka bisa kok menghubungin saya, karena mereka punya nomor saya, atau mereka bisa menghubungi Bu Weni langsung. Tapi kan ini kan melalui orang ketiga. Nah itu yang saya tidak mau, karena takutnya nanti ternyata berita itu nggak benar atau bagaimana, saya juga nggak tahu lah. Karena saya maunya itu dari pihak mereka, ya kalau memang mau melakukan tes DNA, kita sudah siap, ya hubungi saya atau hubungi Bu Weni. Karena dari awal kan kita sudah minta tes DNA itu dari awal. Dari sebelum gugatan kita masuk ke pengadilan, kita sudah minta. Pada saat masuk di pengadilan pun kita sudah minta. Pada saat persidangan pun kita juga sudah minta tes DNA. Jadi nggak mungkin kalau dari pihak kita tidak mau tes DNA, nggak mungkin. Justru itu kok yang pertama kali kita ingin lakukan tes DNA.